Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Ali Mahmudin, NRP 34 dari D3 Teknik Permesinan Kapal semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar perencanaan pemompaan air baku. Yang akan kita bahas yaitu deskripsi kasus, perhitungan head system, pemilihan pompa, dan kecukupan NPSH. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Sebuah perusahaan air di Tuban akan mengambil air dari Sungai Bengawan Solo untuk dijadikan instasi perairan di Persawahan berkapasitas 1.500 kubik per jam. Dengan mengambil air Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air yang dibutuhkan, perencanaan rute pipa dan pemilihan pompa untuk mentransfer air sungai dari intake air menuju ke reservoir sementara sebelum masuk ke fasilitas pengelolaan air. Ini sebuah gambaran pengambilan sumber dari Bengawan Solo menuju ke area persawahan yang dialirkan oleh sebuah pipa. Selanjutnya yaitu basis desain. Ya, ini sebuah gambaran desain yang merupakan pengairan yang dihubungkan melalui pipa dari sumber menuju ke area persawahan. Di sini ada sebuah meliputi segmen surface to pump hose dengan panjang 17,5 dan beda elevasi sekitar 34,9 meter. Kemudian yaitu pump hose to temporary reservoir, yaitu dengan panjang 315,5 meter. Beda elevasi 130,3 meter. Selanjutnya yaitu konstansa dan sifat fluida. Yang pertama yaitu percepatan gravitasi 9,80665. Tipe fluida kerja yaitu air. Kemudian massa jenis fluida kerja 9,80665. Viskositas fluida kerja 0,00007972. Kemudian temperatur fluida kerja 30,0. Tekanan atmosfer 101,3. Tekanan uap 4,243. Selanjutnya yaitu pemilihan pipa dan debit aliran. Putih material yaitu yang digunakan carbon steel. Terus kemudian kekerasan permukaan yaitu 0,05 mm. Kemudian debit aliran yang diinginkan 0,167 meter kubik per sekon. Ini menggunakan standar dan ISO dengan kode yang sudah tertera. Kemudian yaitu pemilihan diameter pipa, yaitu perhitungan head system, yaitu meliputi major loss, head loss, kemudian head system. Pertama yaitu penentuan major loss, yaitu bilangan Reynolds section dengan nilai 12630,09. Kemudian Reynolds discharge 1328287,62. Faktor gesekan section yaitu 0,01. Untuk gesekan discharge yaitu sama 0,01. Kerugian major section yaitu 1,02. Kerugian major design yaitu 23,6. Koefisien major total yaitu 24,02. Selanjutnya yaitu penentuan minor loss. Entrant yaitu K minornya 0,57 dengan jumlah 1. Kemudian sisi section 1,18. Selanjutnya yaitu sisi discharge yaitu 1,18 dengan jumlah
4, exit 1, koefisien minor total tidak ada. Kemudian penentuan head loss, koefisien kerugian total yaitu mencapai 30,44. Untuk head loss 43,68. Untuk penentuan head system yaitu head pompa dibutuhkan sistem senilai 209,73 meter. Pemilihan pompa, penentuan ukuran casing biasanya dilakukan berdasarkan head capacity envelope diagram atau Thomson diagram. Contoh diagram dari pabrikan Ebara Pump dapat dilihat gambar di slide selanjutnya beserta penentuan tipe casing sesuai kebutuhan head pompa dan spesifik yang telah ditentukan. Ya, ini merupakan gambaran ya. Dari diagram diperoleh casing 4NA 530 atau 4NA 5335 dengan ukuran pipa section 250 mm dan pipa discharge 200 mm. Kemudian penentuan ukuran impeller. Ini merupakan gambaran untuk menentukan ukuran impeller dengan diameter 542 mm. NPSH required yaitu 4 meter. Daya motor mencapai 200 kW. Efisiensi mencapai 75%. Kemudian yaitu penyesuaian penentuan ukuran casing. Ini merupakan gambarannya setelah head loss disesuaikan dengan penambahan minor loss, koefisiensi diperoleh bahwa ukuran yang memenuhi syarat adalah 4NA 5300. Penyesuaian ukuran impeller. Ya, ini samanya dengan tadi. Terus menentukan NPSH. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus penuhi adalah NPSH, A kurang dari NPSH, R, di mana NPSH adalah net positive section head positif di sisi section pompa. NPSH A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. Untuk NPSH R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Selanjutnya yaitu perhitungan NPSH A. NPSH available yaitu dengan panjang 13,17 meter. Untuk menentukan NPSH R, penentuan NPSH R. Dalam menentukan nilai NPSH R diperoleh dari pembacaan grafik diameter impeller. Dari grafik diperoleh nilai NPSH R yaitu 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH A sama dengan 13,17 kurang dari NPSH R yaitu 4. Kesimpulan dari ini yaitu tipe pompa yang digunakan adalah Ebara FS 4NA5300. Kemudian jika diperoleh pada titik desain pompa akan menghasilkan efisiensi 77,5% dan membutuhkan daya motor sebesar 200 kW. Kemudian posisi inlet pipa di permukaan air masih memenuhi syarat kecukupan NPSH. Pompa bisa dikatakan aman dari kavitasi dikarenakan kavitasi terjadi akibat dari penurunan nilai NPSH. Dan nilai NPSH dalam perhitungan sudah memenuhi syarat. Pipa section dapat diperpanjang ke bawah permukaan air sejauh 8,86 meter untuk menjaga inlet pada pipa tetap di bawah permukaan ketika muka air turun di musim hujan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.